السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر كما سأل سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب، هو ربنا لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المرجع والمتاب، سبحانه من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستحقاق البقاء، وأزال أصناف الخلائق بما كتب عليه من الفناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. Jamaah kaum muslimin, para pendengar yang kami muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan yang ketiga kali ini, pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita masih diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji, untuk dapat memberikan sedikit wasiat yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita melanjutkan pembahasan kita, masih tetap dalam pembahasan yaitu peristiwa gaib antara kematian dan hari akhir, yang kami kutip dari kitab yang dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi Al-Maliki Al-Andalusi. Maka pada pertemuan yang berbahagia ini, insyaallah akan kami bahas tentang bab yang berkaitan dengan mengingat kematian, keutamaan mengingat kematian, serta apa saja yang perlu disiapkan untuk kematian tersebut. Para pendengar yang kami muliakan dimanapun Anda berada, dalam bab yang ketiga ini penulis Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi membawakan sekitar 4 dalil. Dalil yang pertama yaitu sabda atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari seorang sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat," yakni al-maut. Akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi aidan. Dari seorang sahabat Abu Hurairah, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus dan pemotong kenikmatan dan kelezatan, yaitu perbanyaklah kalian mengingat kematian." Ini adalah dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari seorang sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau mengatakan, "Kuntu jalisan inda aw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas?
qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas, kharrajahu Malik aydan. Dari seorang sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwasanya aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang pemuda, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyalaminya, memberikan salam kepada Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Rasulullah," beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seorang mukmin yang bagaimanakah yang paling utama?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau melanjutkan pertanyaan yang kedua, "Wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimanakah, akhlak sifat yang bagaimanakah yang paling beruntung?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra," yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik, yang paling berhasil menyiapkan untuk kematiannya. Yaitu orang yang paling baik, yang paling berhasil menyiapkan bekalnya untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang paling beruntung. Ini adalah dalil yang kedua. Adapun dalil yang ketiga adalah dalil dari seorang sahabat Abdullah bin Umar juga, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah bahwasanya kematian itu sebagai pemberi peringatan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat kita. Artinya jika kita menjadikan mengingat kematian itu adalah sebagai kegiatan kita, maka cukuplah mengingat kematian itu atau kematian itu sendiri adalah sebagai penasehat untuk kita, adalah seorang pemberi nasihat bagi kita. Ini adalah dalil yang ketiga. Adapun dalil yang keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat ketiga yang ditafsirkan oleh Imam As-Suddi. Imam As-Suddi ini termasuk seorang imam ahli tafsir. Dari beliau Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Imam Ibnu Katsir banyak meriwayatkan atau banyak menyebutkan tafsir Imam As-Suddi ini. Maka beliau menafsirkan ayat, yaitu dalam surat Al-Mulk ayat yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ay ahsanukum aw aktsarukum lil mauti dzikra.